Pernah gak sih, baru jalan sebentar udah kerasa kaki kayak mau copot? Atau pas lagi duduk santai, tiba-tiba kaki kram sendiri kayak kabel konslet? Nah, kalau kamu atau orang tua kamu udah masuk usia 60 ke atas, ini bukan sekadar hal sepele loh. Banyak orang berpikir penyebabnya cuma karena usia atau kurang olahraga. Tapi tahukah kamu? Bisa jadi biangnya justru datang dari buah yang tiap hari kamu makan. Yap, buah, si makanan sehat yang kita anggap aman-aman aja, ternyata bisa juga jadi penyebab kaki lemah, kram, bahkan nyeri otot yang gak kelar-kelar. Bukan berarti kamu harus langsung panik dan stop makan buah, ya. Tapi penting banget buat tahu buah apa aja yang bisa bermain licik di balik rasa manis dan segarnya itu, terutama buat kamu yang udah memasuki usia emas. Di artikel ini, kita bakal kupas tuntas 9 buah yang diam-diam bisa bikin kaki kamu melemah setelah usia 60 tahun. Nomor 5 beneran gak kamu sangka? Jadi, siap-siap deh, bisa jadi buah favoritmu masuk daftar. 9 buah yang diam-diam bisa bikin kaki kamu lemes setelah 60 tahun. Usia 60 ke atas itu ibarat masa bonus dari Tuhan. Tapi bonus ini datang dengan syarat, kita harus makin cermat jaga kesehatan. Salah satu yang sering bikin lansia terganggu adalah masalah kaki, pegal, kram, lemas, atau nyeri. Dan kamu mungkin gak nyangka, buah-buahan yang kamu makan tiap hari bisa jadi salah satu penyebabnya. Langsung aja kita bahas 9 buah yang perlu diwaspadai. 1. Tomat si merah yang manis tapi bisa jahil. Tomat itu sehat? Betul. Tapi buat sebagian orang, terutama lansia yang punya masalah sendi atau otot, tomat bisa memicu rasa nyeri atau kram. Kenapa? Tomat mengandung solanin, senyawa alami yang pada sebagian orang bisa memicu peradangan, terutama di otot dan persendian. Bukan berarti kamu harus putus hubungan sama tomat selamanya, ya. Tapi kalau kamu sering kram setelah makan tomat mentah atau jus tomat, coba kurangi frekuensinya. 2. Pisang matang banget, manisnya bikin lemas. Pisang itu sumber energi. Tapi pisang yang terlalu matang punya kadar gula yang lumayan tinggi. Buat lansia, gula darah yang naik cepat bisa bikin tubuh lemas, bahkan otot-otot gampang capek. Apalagi kalau makannya sambil rebahan, bukan sambil jalan pagi. Selain itu, pisang matang berlebihan bisa mengganggu keseimbangan elektrolit, terutama magnesium dan potasium, yang penting banget buat fungsi otot. 3. Jeruk segar, tapi bisa picu asam dan kram. Jeruk memang juara soal vitamin C, tapi juga tinggi asam sitrat. Untuk orang yang punya asam urat atau nyeri otot, jeruk bisa jadi pemicu kambuhnya rasa sakit. Asam berlebihan dalam tubuh bisa mengganggu metabolisme otot dan bikin kaki terasa berat atau pegal. Jadi, kalau kamu pecinta jeruk dan punya masalah kaki, mungkin sudah waktunya ganti ke buah yang lebih ramah perut dan sendi. 4. Semangka banyak air, tapi bisa bikin otot kaget. Semangka terkenal sebagai buah yang menyegarkan, apalagi pas cuaca panas. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, kandungan airnya yang sangat tinggi bisa mengencerkan kadar elektrolit dalam tubuh, seperti sodium dan kalium. Hasilnya, kaki bisa tiba-tiba kram atau lemas, terutama setelah aktivitas ringan. Bayangin lagi nonton TV, kaki selonjoran, terus tiba-tiba kram. Bisa-bisa kamu pikir ini karma dari dosa masa lalu, padahal gara-gara kebanyakan semangka sore tadi. 5. Mangga manisnya bahaya tersembunyi. Ini dia buah yang paling banyak disalahpahami. Manis, wangi, dan lumer di lidah. Tapi kandungan fruktosanya tinggi banget. Buat usia 60 ke atas, fruktosa berlebihan bisa memicu peradangan ringan di tubuh, terutama otot dan sendi. Belum lagi, gula tinggi bisa mengganggu insulin, dan saat insulin gak seimbang, otot juga ikut lelah. Makanya, habis makan mangga kadang malah ngantuk dan kaki terasa berat? Yap, itu salah satu efeknya. 6. Nanas asamnya gak cuma di lidah. Nanas itu penuh enzim bromelain yang bagus buat pencernaan, tapi asamnya tinggi banget. Buat lansia yang tubuhnya mulai sensitif, asam berlebih bisa memicu peradangan di jaringan otot, terutama jika dikonsumsi terus-menerus. Beberapa orang juga mengalami reaksi seperti kram atau pegal setelah makan nanas dalam jumlah banyak.
Jadi, sekali-sekali boleh. Tapi kalau tiap sore ngemil nanas sambil nonton sinetron? Waspada ya. 7. Anggur si kecil manis penuh gula. Anggur sering dipandang anggun. Tapi ternyata, buah kecil ini penuh dengan fruktosa. Dan karena rasanya ringan, kita sering gak sadar makan segenggam, 2 genggam, 3 genggam. Fruktosa tinggi, seperti yang udah dibahas di mangga, bisa memicu gangguan metabolisme otot dan memperburuk peradangan ringan. Efeknya, kaki terasa lelah, kram, bahkan terasa gak stabil saat berdiri lama. 8. Durian si raja buah yang berat di kaki. Durian memang raja buah, tapi buat tubuh usia 60 ke atas, dia bisa berubah jadi raja masalah. Kandungan lemak, gula, dan alkohol alaminya cukup tinggi. Kombinasi ini bisa bikin aliran darah jadi gak lancar, otot cepat capek, sendi terasa berat dan gampang nyeri. Apalagi kalau makannya malam-malam, terus langsung tidur. Wah, siap-siap kaki kerampas dini hari. Belum lagi kalau punya darah tinggi atau kolesterol, durian bisa jadi pemicu badai kecil dalam tubuh. Durian bukan musuh, tapi dia tipe sahabat yang harus dijaga jaraknya. Sesekali ketemu gak apa-apa, tapi jangan tiap minggu ngajak nginap bareng. 9. Kurma manisnya menjebak di usia senja. Kurma sering dianggap buah surga, apalagi buat yang rajin puasa atau ingin tambahan energi cepat. Tapi sayangnya, kurma itu termasuk buah dengan kadar gula alami yang sangat tinggi. Satu biji kecil bisa mengandung 16-20 kalori dan lonjakan fruktosa. Efek buat lansia. Gula naik cepat, otot lelah lebih cepat. Kaki terasa berat walau hanya berdiri. Kalau dikonsumsi tanpa diimbangi protein atau serat, bisa bikin tubuh seperti drop tiba-tiba. Jadi, kurma boleh, asal cukup 1-2 biji sehari, dan jangan jadi camilan utama. Kenapa buah-buahan ini bisa berdampak ke kaki? Buah-buahan tertentu punya kandungan asam, gula tinggi, atau zat inflamasi ringan yang, kalau dikonsumsi berlebihan, bisa memicu peradangan otot dan sendi. Gangguan elektrolit, Na, K, Mg. Ketidakseimbangan gula darah, otot cepat lelah. Sirkulasi darah yang kurang optimal ke tungkai. Ingat, tubuh usia 60-an itu udah gak secepat anak muda dalam memperbaiki sel atau menstabilkan kondisi internal. Jadi, walaupun buah itu sehat, pemilihan jenis dan jumlahnya harus makin bijak. Bukan dilarang, tapi perlu lebih bijak. Nah, sekarang kamu udah tahu, kan? Ternyata buah-buahan yang kelihatannya sehat dan aman-aman aja, bisa jadi penyebab diam-diam kenapa kaki sering kram, pegal, atau lemas, apalagi setelah usia 60 tahun ke atas. Bukan berarti kamu harus langsung buang semua tomat, durian, dan mangga dari dapur. Bukan juga kamu gak boleh makan buah favoritmu lagi. Tapi ini saatnya kita bilang ke diri sendiri. Aku boleh makan apa aja, asal tahu kapan dan seberapa banyak. Karena tubuh kita di usia senja itu kayak tanaman anggrek tua, gak butuh banyak, tapi butuh tepat. Tepat nutrisi, tepat waktu, dan tepat perhatian. Ingat, menjaga kaki tetap kuat dan gak gampang kram bukan cuma soal minum susu atau pijat refleksi. Tapi juga soal apa yang kamu makan tiap hari, bahkan yang terlihat sehat sekalipun. Jadi, yuk mulai sekarang. Pilih buah dengan kadar gula asam yang lebih rendah, pepaya, apel, pir. Jangan makan berlebihan, secukupnya aja. Tambahkan sayur, air putih, dan olahraga ringan untuk jaga metabolisme. Karena kaki yang kuat bukan cuma bikin kamu bisa jalan-jalan ke halaman, tapi juga bikin kamu tetap mandiri, percaya diri, dan menikmati masa tua dengan senyum, bukan dengan krim otot. Semoga video ini bisa jadi pengingat kecil tapi bermakna. Dan kalau kamu rasa info ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang tua, mertua, tetangga, atau grup WhatsApp keluarga. Karena berbagi sehat itu juga bagian dari ibadah.